Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Anugerah, pengharapan, dan belas kasihan Tuhan sungguh-sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, sukacita Natal masih sangat terasa kentalnya suasana yang kita nikmati. Mungkin itu bersama dengan keluarga, mungkin itu bersama dengan komunitas-komunitas saudara. Di mana-mana kalau di daerah kami itu hampir setiap hari itu terlaksana perayaan ibadah pranatal. Dan sukacita Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu kita nikmati dengan ini. Dan yang paling kita nikmati adalah ketika keluarga itu bisa berkumpul, bisa menikmati waktu bersama, dan bisa berdamai satu dengan yang lain. Sebab Yesus datang untuk memberi damai, memberi hidup, dan hidup di dalam kita. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan roh kudusnya di tengah-tengah bangsa Yahudi, saudara, khususnya yang mereka yang percaya dan menerimanya, yaitu para rasul, yaitu Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan juga rasul-rasul yang lainnya, terjadi eh, satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka ditolak oleh bangsa-bangsa yang fanatik, bangsa Yahudi yang fanatik belajar tentang Taurat. Tetapi di sisi lain, jemaat Tuhan bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang luar biasa. Kekristenan dimulai pertama kali di Antioquia. Dan saudaraku yang diberkati kesatuan hati mereka untuk bertumbuh bersama. Mereka menjual segala sesuatu untuk kemudian mereka menikmatinya kembali bersama-sama. Membuat mereka menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehati, sepikir. Bahkan mereka senantiasa melakukan ibadah dan perjamuan suci bersama. Saudara menikmati firman Tuhan, mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, di mana ada ibadah, di mana ada pujian, penyembahan, kami dapat merasakan namamu ditinggikan dan kami beroleh damai sejahtera. Sukacita Natal yang kami rayakan di hari-hari ini, ibadah-ibadah pranatal, membuat kami dikuatkan, diteguhkan lagi iman kami tentang kedahsyatan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang kiranya memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkati hamba firman-Mu dan kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat 11. Ada satu kisah yang unik tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai mendustai Roh Kudus, menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Bahkan engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawa. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian melanda Ananias. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ini satu kisah yang cukup viral pada zamannya dan betapa kuasa Roh Kudus itu dinyatakan itu sungguh luar biasa.
Saudara, yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini adalah kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kuasa Roh Kudus tidak ada satu kebenaran yang bisa diperlukan. Dia terus menjadi orang yang berbeda. Dia memiliki karunia pengetahuan, karunia marifat. Ketika tidak ada seorang pun mengatakan kepada dia, dia tahu bahwa Ananias telah menjual sebidang tanah dan ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Saudara, di sini kita mempelajari sifat Roh Kudus, yaitu Roh Kudus Maha Tahu. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri para rasul, ada di dalam diri Petrus. Itu sebabnya karena Roh Kudus adalah Allah, Dia Maha Tahu. Salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, tapi hanya dimiliki oleh Allah, yaitu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Saudara Maha Kuasa, omnipoten, Saudara, omnipoten dan omniscience, Maha Mengetahui. Saudaraku yang diberkati, sifat itu yang dimiliki oleh Roh Kudus ada di dalam diri Petrus, dan itu sewaktu-waktu Petrus ingin Roh Kudus nyatakan di dalam dia, maka Petrus mengetahuinya. Sifat dari Roh Kudus itu yang dia tahu sebagian di dalam diri manusia. Dan saudaraku yang diberkati, satu hal bahwa ketika Roh Kudus Maha Tahu, jangan ada dusta. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dikatakan dari apa yang Ananias dan Safira lakukan, mereka mendustai Tuhan. Selain itu dikatakan mereka mencobai Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau sekarang ya, di zaman sekarang, kalau orang berjualan miliknya sendiri, yang dipergunakan untuk diri sendiri, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi pada zaman itu, maaf mula-mula dan hati sepikir, segala sesuatu yang mereka gunakan adalah untuk kebersamaan, maka apa yang mereka lakukan adalah mengkhianati persekutuan komunitas mereka, kononia mereka, saudaraku yang diberkati. Dan satu hal, saudara, Roh Kudus akan mengungkapkan semua yang terselubung. Jangan kita mendustai Tuhan, jangan kita mencobai Tuhan, karena ketika kita mencobai Tuhan itu adalah dosa. Dan ketika kita mencobai Tuhan, Roh Kudus tidak berkenan. Dan perkataan Petrus yang mengandung kuasa, dikatakan, kamu akan mati seperti suamimu Ananias. Di sini kita juga belajar, saudara, ketika Ananias dan Safira adalah satu persekutuan antara dua orang manusia yang sepakat untuk mencobai Tuhan dan sepakat untuk mendustai Tuhan, tidak berkenan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ini menjadi pelajaran bagi kita para suami istri. Jangan kita bersepakat untuk salah, karena kesepakatan untuk sesuatu yang salah itu menyebabkan kebinasaan. Tuhan katakan dua atau orang sepakat apa yang terlepas di bumi, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Kuasa kesepakatan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi selama itu kita gunakan untuk sesuatu yang salah, maka itu membawa pada kebinasaan. Kesepakatan yang salah yang dilakukan Ananias dan Safira membawa mereka kepada maut. Demikian juga ketika di dalam kitab Kejadian dikatakan tentang manusia-manusia yang mendirikan menara Babel. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian tersebut bahwa apa saja yang mereka sepakati, apa saja yang mereka upayakan, tidak ada yang tidak berhasil. Itu kesepakatan. Di dalam kesepakatan ada keberhasilan. Di dalam kesepakatan ada satu unity yang membawa pada kekuatan. Dan kalau itu dibawa pada kesatuan yang benar, maka akan menghasilkan kuasa doa yang luar biasa. Tapi kesatuan itu juga akan powerful even itu dibawa kepada sesuatu yang salah. Tetapi sekalipun itu berkuasa, maka kesatuan itu tidak bisa akan dihindarkan. Seperti yang dialami oleh Ananias Safira, seperti yang dialami oleh Babel. Makanya saudara, kesepakatan itu hati-hati. Jangan sampai kita gunakan kuasa kesepakatan itu untuk sesuatu yang akan berhasil. Tapi keberhasilan itu hanya akan menghitung waktu. Kalau kesepakatan itu untuk sesuatu yang salah, pasti ujung-ujungnya binasa. Sekali lagi saudara, binasa. Nah, hari-hari ini saudara bisa lihat tentang kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan, persatuan orang-orang yang melakukan kejahatan secara komunitas. Tetap saja itu akan ketahuan. Dan ujung-ujungnya penghukuman, kebinasaan, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar, mari kita menjadi pasangan suami istri yang mendukung rencana Tuhan. Jangan menjadi pasangan suami istri yang berdusta,
yang saling mendukung di dalam dusta, yang saling mendukung di dalam mencobai roh Tuhan, yang saling mendukung untuk serakah, yang saling mendukung untuk satu persekutuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan tidak bisa ditipu? Bukankah Tuhan tidak bisa disukai? Bukankah tidak ada satu terselubung di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu dari kisah Ananias dan Safira, mari menjadi satu komunitas, kesatuan, persekutuan, hubungan suami istri, sahabat maupun kelompok yang pernah di hadapan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Dia omniscient, dia omnipotent, dan dia juga omnipresent. Dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan mengkhianati kuasa Roh Kudus, karena ketika engkau diurapi, engkau memiliki kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, jangan salah gunakan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hati kita, miliki persekutuan dan kesatuan hati yang benar di hadapan Tuhan. Miliki kesatuan hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Yesus memberkati. Bapak kami berdoa agar pasangan-pasangan suami istri memiliki persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Allah itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan mengetahui segala sesuatu, entahkah kita benar, entah kita menipu, entah kita mencobai Tuhan atau tidak. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami, persekutuan kami, hidup nikah kami, agar tidak menyembunyikan dusta di antara kami. Dalam nama Yesus, dan Tuhan dimuliakan. Berkati kehidupan kami dalam perlindungan Ananias dan Safira, agar kami berhati-hati di dalam persekutuan. Persekutuan hendaklah benar di hadapan Tuhan dan tidak mendustai dan mencobai Tuhan. Bapak, pada kesempatan yang baik ini, orang tua kami berulang tahun, Bapak Hardianus Napitupulu, kiranya Engkau memberkati dia dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, serta berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Engkau memberkati Tuhan organ-organ tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dijamah oleh biar Yesus yang benar, dan dengan panjang umur akan menjadikan dia, akan kuberikan keselamatan dari panjang. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menjalankan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai. Kau diberkati keluarga ditunggu dan dijaga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Hadrian Napitupulu. Tuhan Yesus memberkati, akan kekuatan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri, jalannya adalah kebahagiaan semata-mata, senantiasa diberkati dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Tuhan memberkati. God bless.